Kemuliaan hanya bagi Allah. Tema yang akan kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati. Kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami, baik hamba-Mu yang berbicara menyampaikan firman-Mu, juga setiap jemaat Tuhan dan badan pengurus, supaya setiap kami tidak ada yang terlewatkan, tapi boleh berjumpa dengan firman-Mu, dan tolonglah kami untuk mempraktekkan setiap kebenaran firman dalam hari-hari hidup kami yang singkat di bawah matahari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari pertama, minggu pertama, bulan terakhir di tahun 2024, bulan Desember ini. Kami boleh ada di ruangan ini. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kiranya Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Demi Kristus kami berdoa dan menyerahkan waktu ini. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pada Tuhan, hari ini kita memasuki hari yang pertama, minggu yang pertama, tetapi di bulan yang terakhir, tahun 2024, bulan Desember. Dan kita dalam keadaan baik, semua dalam keadaan saat ini baik dalam pengertian, walaupun kita masih ada pergumulan, saya tahu itu ya. Tapi kita percaya kebaikan Tuhan itu tidak dibatasi dengan situasi dan kondisi Bapak Ibu dan saya. Dia tetap baik, walaupun mungkin saat ini kita sedang dalam kondisi yang tidak baik. Karena kebaikan Tuhan melampaui apa yang dapat kita pikirkan, apa yang dapat kita rasakan. Hari ini ketika bicara tentang kemuliaan hanya bagi Allah, dari Mazmur 115, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca bagian teks yang lain, yaitu dari Keluaran pasal 33, ayat 18 sampai 23. Saya sudah tuliskan di sana, bagi yang mungkin bisa melihat dengan masih jelas, bisa membaca bersama-sama. Mungkin yang ada kesulitan untuk membaca bisa mendengarkan. Mari kita membaca dari Keluaran pasal 33 ayat 18 sampai 23. 1, 2, 3. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang dapat memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Amin. Ini bagian firman Tuhan ketika Musa begitu dekat dengan Tuhan, dan dia begitu juga kecewa dengan umat Tuhan yang membuat patung lembu emas untuk disembah. Padahal Musa sedang berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai. Maka ketika Tuhan begitu murka dan begitu marah dan membinasakan begitu banyak orang yang menyembah patung berhala waktu itu, maka Musa berpikir sepertinya tidak ada harapan lagi untuk saya bisa berjalan memimpin bangsa ini yang jumlahnya 2 juta sekian pada waktu itu. Maka Musa bergumul dan dia begitu dekat dengan Tuhan. Dan Musa berkata, Tuhan, kalau memang Engkau menyertai aku dan umat-Mu, tunjukkanlah kemuliaan-Mu. Apakah Engkau sungguh-sungguh ada di tengah-tengah kami atau tidak? Nah, inilah bagian yang barusan kita baca. Show me your glory. Tunjukkan, please show me your glory. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini saya memulai tema ini dengan sebuah kata yang setiap hari Minggu kita selalu dengar sebelum kita menerima berkat Tuhan, yaitu doksologi. Apa artinya doksologi? Doksologi itu artinya dari doksa,
bukan dosa, tapi doxa bahasa Yunani, itu artinya appearance, penampilan atau kemuliaan. Kemuliaan itu doxa, logos itu artinya firman, ucapan, perkataan. Maka ketika hamba Tuhan saya katakan doksologi, maka pianis atau pemusik memainkan lagu bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Kata-kata doksologi ini merupakan terjemahan yang diambil dari seorang musisi penulis kidung namanya Thomas Ken di abad ke-17. Dia menuliskan lagunya dalam bahasa Inggris. Beberapa gereja Protestan menerjemahkan dengan kata-kata agak sedikit berbeda dengan kata-kata yang seperti biasa kita nyanyikan di dalam kata-kata doksologi itu. Dinyanyikan dengan puji Allah Bapa Putra. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Kata-kata doksologi ini, kalau saudara perhatikan dari terjemahan Praise God from whom all blessings flow, praise Him all creatures here below, praise above ye heavenly hosts. Heavenly hosts, semua penghuni sorga. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Pujilah Tuhan, karena Dia segala sumber berkat. Maka dalam setiap ibadah, saudara dan saya diingatkan untuk selalu rendah hati, selalu rendah hati. Kita manusia cenderung sombong, tinggi hati, menganggap kita mampu dan kita memiliki segala kapasitas dan kemampuan. Maka setiap hari Minggu, Thomas Watson berkata, setiap hari Minggu kita diajak untuk menengadah ke atas. Satu minggu kita lihat terus ke bawah. Seminggu sekali, di hari perhentian, kita melihat Tuhan. Cara komunal bersama-sama untuk belajar rendah hati. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kita menaikkan pujian doksologi. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, bukan bagi saya sebagai hamba Tuhan, bukan bagi saudara sebagai pengurus, penatua majelis jemaat, siapapun kita. Kita tidak punya hak untuk mengambil kemuliaan daripada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenyataannya banyak orang yang mengubah Roma 11 ayat 36 yang sebetulnya berbunyi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Namun ada orang-orang tertentu secara diam-diam, ataupun secara terang-terangan. Nanti kita akan melihat ada orang yang secara terang-terangan, sebab segala sesuatu adalah dari saya, oleh saya, dan kepada saya. Bagi sayalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagaimana ini saudara? Tuhan ingatkan, berilah kemuliaan hanya kepada Tuhan yang layak. Mazmur 15 yang tadi sudah kita baca, kita diingatkan dari Mazmur 15, satu bagian yang penulisnya tidak ditulis di sana siapa penulisnya, bukan Daud, bukan Asaf, bukan pemazmur yang lain, tapi pemazmur ini mengingatkan semua ciptaan harus tunduk dan memberi kemuliaan kepada Sang Pencipta. Karena ciptaan ini semuanya buatan manusia. Saya pergi ke daerah pedalaman heran, kok bisa batu dibuat, ditancap di tanah, di tengah ladang, dicat warna merah, dikasih di sana beras, lalu disembah. Saya nggak ngerti, kok bisa ya? Ada kayu
kayu dolken gitu, semacam kayu dolken yang bulat gitu, dipantek, lalu dikasih gantungan, ada beras, ada jagung, ada apa. Lalu itulah Allah saya. Enggak habis pikir, hanya kayu, hanya kayu. Makanya ketika Musa minta Tuhan, perlihatkanlah wajahmu kepadaku. Tuhan bilang, kalau kamu lihat wajahku Musa, kamu tidak akan tahan. Tidak ada orang yang bisa melihat wajahku tetap hidup, pasti mati. Kenapa? Enggak tahan. Saudara lihat matahari ciptaan Tuhan saja, coba saudara lihat matahari. Saya lihat sinar lampu ini saja, kalau lama-lama mata saya bisa buram, saudara. Baru lampu, bikinan manusia berapa watt ini. Lihat matahari ciptaan Tuhan, lebih dahsyat lagi. Saudara bisa buta, maka kalau gerhana matahari harus pakai kacamata hitam di balik pintu mobil riben untuk melihat. Tidak boleh langsung. Saudara kalau melihat Tuhan, melihat cahaya kemuliaan Tuhan, manusia tidak ada yang bisa hidup. Maka kalau kita membaca Mazmur 115, nanti saya kaitkan dengan Keluaran pasal 33, kita diingatkan oleh seorang teolog namanya John Calvin berkata, kita ini ciptaan, creature, ciptaan, C-nya kecil. Tetapi Tuhan itu kreator, C-nya besar, C kecil kita, ciptaan. Tuhan kreator, creator, besar. Maka kalau kita tidak mampu membedakan mana yang ciptaan, mana yang pencipta harus diberi kemuliaan, saudara dan saya di dalam kehidupan ini, demikian kata John Calvin juga, dia katakan orang kalau tidak bisa membedakan mana pencipta, mana yang dicipta, orang hidupnya akan kacau. Termasuk dalam mengambil, mencuri kemuliaan. Ngeri saudara, ngeri. 1 Petrus 1 ayat 24 sampai 25, mari kita baca bersama-sama. Sebab semua yang hidup adalah dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Itu waktu saudara baca bagian ini, apa yang firman Tuhan mau ingatkan? Semua yang kelihatan, rumput dan bunga rumput menunjukkan begitu singkatnya hidup manusia. Maka saya bersyukur tiap hari Selasa membahas kitab Pengkhotbah, selalu diingatkan. Waktu doa juga saya ingatkan diri saya, ingat, hidupmu di bawah matahari itu bagaimana? Singkat, seperti uap, Habel, vanity, yang sebentar kelihatan, lalu lenyap. Kemarin masih ada, kok sekarang dia udah gak ada. Kemarin masih bersama-sama dengan saya, dia masih telepon saya, masih WA saya. Dia sudah tidak ada. Itulah hidup manusia. Maka Petrus mengingatkan, semua yang hidup adalah seperti rumput. Semua yang hidup. Saudara mau lihat siapa saya? Lihatlah dengan pengagungan kepada Tuhan yang mulia. Melihat diri kita, ya cuma rumput. Lalu kita lihat dia sukses, berhasil, begitu kaya, begitu sukses, begitu seolah-olah paling sukses sedunia, paling kaya sedunia. Ingat, cuma bunga. Bunganya apa? Bukan bunga anggrek, bunga rumput. Teman saya waktu kemarin saya pergi ke rumah dia beberapa waktu yang lalu di daerah Sunter, dia bilang, lihat tuh, gue piara bunga. Saya bilang, bunga apaan? Itu banyak banget. Iya ini bagus loh. Bunga rumput, saudara. Itu ada rumput tertentu, saudara yang suka bunga-bungaan, ada yang rumput bentuknya enggak terlalu menarik, tapi bunganya bagus-bagus. Dia bilang, lu datangnya mestinya sore-sore. Kalau sore-sore dia mulai berbunga, besok mah udah enggak ada lagi. Ya saya bilang, gua datangnya siang, masa suruh datang sore cuma ngeliatin bunga. Langsung saya ingat 1 Petrus 1 ayat 24 sampai 25. Itulah saudara dan saya. Jadi kalau kita sehat, kita cantik, kita ganteng, kita kaya, kita segala-galanya seolah-olah
semuanya. Seperti orang bilang naik mobilnya tinggi gitu, ngeliat di bawah, ya semua di bawah. Naik mobil jeep, katanya lebih di atas, lihat yang di bawah, semuanya di bawah. Seolah-olah kita tinggi. Ingat baik-baik, cuma bunga rumput. Terus saya bilang sama teman saya, ngapain lu piara? Mau juga bunga anggrek. Enggak, ini gampang, peliharanya gampang. Tapi bagus, menarik. Tapi cuma sebentar. Mungkin bunga anggrek lebih lama, kalau bunga ini enggak layu-layu karena memang bunga plastik. Saudara yang kasih Tuhan, ketika saya merenungkan bagian ini, betul Tuhan. Saya ini ciptaan, bunga-bunga ciptaan. Anak, istri, menantu, semua ciptaan. Semua yang ada, kesayangan-kesayangan kita, semua ciptaan. Termasuk bunga di deposito saudara. Termasuk bunga bank, bunga deposito. Cuma seperti bunga rumput, bunga rumput. Yang sebentar kelihatan, lalu lenyap. Saya pernah ketemu dengan seorang yang kalau tidak bekerja pun 7 turunan dia bilang sudah cukup. Maka dia bilang saya sudah tidak usah repot-repot lagi, maka saya urus piara anjing lebih dari 10 ekor. Jadi dia ngurusin itu. Kerjanya saya bilang, kamu jadi kerjanya apa? Saya kerjanya pergi ke Singapura, ketemu broker keuangan untuk beli saham, investasi. Terus dia tanya saya, kira-kira setuju nggak? Orang ini setuju atau nggak setuju? Tanda tangan, udah pulang lagi. Dari Singapura pulang ke Jakarta. Enak banget. Seolah-olah pekerjaan dia kan. Cuma tanda tangan pergi ke Singapura, tanda tangan udah percaya sama broker keuangan yang menjalankan uang dia, lalu dia balik dan dia tinggal menikmati hari-harinya. Sekitar 2 tahun yang lalu adiknya WA saya, dia sudah meninggal. Meninggalkan harta warisan dari ayah 7 turunan. Waduh, coba saya jadi anaknya daripada ayahnya itu. Aku tidak usah kerja, enak tinggal ongkang-ongkang kaki, pergi Singapura, tanda tangan, ketemu broker keuangan, uang melimpah. Waktu dia WA, benar firman Tuhan. Seperti rumput, kemuliaan, kejayaan, kelimpahan segala sesuatu, seperti bunga rumput, gugur, dan gugur. Apa maksud Petrus? Bahkan seluruh ciptaan nanti akan direnovasi total dan Tuhan akan menghancurkan elemen-elemen yang sudah dirusakkan oleh manusia. Dia akan membaharui. Kalau saudara baca surat Petrus sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu sebabnya kalau saudara dan saya mau berbangga, mau bangga. Apa yang kita mau banggakan? Apa yang kita mau banggakan? Kesehatan 50, 60, 70? Bagaimana? Menurun. Apa yang kita mau banggakan? Semua yang kita miliki harus kita tinggalkan. Selalu Tuhan ingatkan, penampilanmu pun banyak kali penampilan yang tidak orisinil. Termasuk saya, tidak orisinil. Kalau tidak ada namanya alat-alat yang kasih warna, ini saya dari umur 40 sudah seperti Ganjar. Paham maksud saya saudara ya? Memang orang tua saya seperti itu. Jadi semua kita, kalau lihat diri kita ngaca aja, kok makin hari nggak makin glitter gitu ya, kecuali kasih make up. Kemarin anak saya bilang, "Pak, mukanya kok makin kusam?" Iya, banyak naik motor sekarang, makin kusam. Ya sudahlah, untung muka ini nggak masuk sorga. Yang masuk sorga nanti muka yang Tuhan perbaharui. Ini saya mau kunjungi saudara family saya yang terjatuh dan tidak patah seperti saya, tetapi dia katakan bagian belakangnya ada mengalami pergeseran. Lalu beberapa teman sudah besuk, lihat kondisi fisiknya oke-oke saja, tapi nggak bisa duduk pun. Kemarin di foto mukanya meringis kesakitan. Ini urusan belakang. Saya ingat dulu anak salah seorang jemaat yang sudah dipanggil pulang di sini, anaknya karena mau terjatuh dari motor terus dia tahan,
Akhirnya dia punya berapa L2 atau L berapa lumbarnya itu geser, enggak patah. Dan luar biasa sakitnya. Mungkin pada waktu seusia saudara Erik atau saudara Carkam dan yang lainnya, enggak ada masalah. Tapi pada waktu udah umur gocap, lakcap, cicap, 50, 60, 70, dulu enggak apa-apa. Dulu, sekarang udah umur berapa? Spare partnya udah mulai aus. Itulah maksud firman Tuhan. Kamu tidak bisa berbangga. Makanya waktu kita mau berbangga, Galatia 6 ayat 14 katakan, saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, tetapi saya sama sekali tidak mau membanggakan apapun. Ini Paulus. Saudara mau banggain apa? Anak saya pintar loh Pak. Anak saya pintar. Cucu saya pintar loh Pak. Mertua saya baik Pak. Mantu saya, mantu udah paling terbaik lah sedunia. Baik banget. Apa yang kita mau banggakan? Paulus katakan, tidak mau. Sama sekali tidak mau membanggakan apapun selain siapa? Tuhan kita, Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia sudah mati di salib, sebentar kita nikmati perjamuan Tuhan. Dia sudah mati di salib, kita bangga. Ada pribadi Kristus Yesus yang mau rela mati, siapa saudara dan saya? Sebab justru karena ia sudah mati di salib, maka dunia tidak lagi berarti apa-apa bagi saya. Kalau saudara tidak memahami, Kristus mati bagimu, Kristus mati bagiku, kita tidak bisa mengerti ayat ini. Tapi kalau kita sudah tahu Tuhan, Engkau rela mati bagiku supaya aku jangan sampai mati binasa, tetapi diselamatkan, hidup bersama-sama dengan Engkau. Kalau kita tidak memahami dan mengalami, sulit kita berbangga. Apa yang saya boleh banggakan saya sebagai orang Kristen? Aku bangga loh. Kenapa? Saya orang Kristen. Bangga, banyak kali orang Kristen, 30% dari dunia ini. Orang Kristen, tapi orang Kristen seperti apa? Kalau saudara menjadi orang Kristen seperti yang katakan oleh Paulus, saya sama sekali tidak mau membanggakan apapun selain Tuhan kita Yesus Kristus, sebab justru karena ia sudah mati di salib, maka dunia tidak lagi berarti apa-apa bagi saya. Dan terhadap dunia ini, saya pun seolah-olah bagaimana? Sudah mati. Saya pun sudah mati. Jadi kalau orang mati, apa yang mau dibanggakan, kata Paulus? Kalau saya mati bersama Kristus di atas kayu salib, itu saya mau banggain apa? Maka kesimpulan dari bagian pertama, kalau orang-orang tertentu, natur kita yang berdosa, masih terus-menerus mau membanggakan jasa-jasa diri dia, kalau bukan saya, kalau enggak ada saya, semua tidak akan berlangsung dengan beres. Hati-hati. Bisa jadi dia belum seperti yang Paulus katakan dalam Galatia ini, dia belum mengalami kematian Kristus yang adalah juga kematian dirinya. Tapi kalau orang udah mengalami, saya sudah mati, apa yang saya mesti banggakan? Orang mati gak bisa bangga apa-apa. Yang aku banggakan adalah Kristus Yesus. Saudara, kita semua punya kecenderungan, punya tendensi, kecenderungan untuk membanggakan diri kita, jasa kita, perbuatan kita, pelayanan kita, semua saya seperti surat Roma diganti, yang mestinya untuk Tuhan, tetapi sekarang ganti untuk saya. Ini bagian pertama, ketika memperhatikan Mazmur 115, Allah saja yang layak. Saudara dan saya enggak layak, jangan coba-coba ambil jatah hak daripada Tuhan. Nanti kita lihat apa yang terjadi dengan orang-orang yang mencuri kemuliaan Tuhan. Bagian kedua, kita perhatikan dari kitab Keluaran tadi. Orang yang memberikan kemuliaan kepada Tuhan, kita perhatikan, dia Musa dalam hal ini sudah kenal, udah perjalanan panjang ini, pimpin. Mungkin sudah setengah perjalanan atau sepertiga perjalanan, udah melihat mujizat bagaimana dia dengan tongkat yang Tuhan perintahkan belah
itu laut teberau, dia udah lihat semua mujizat kebesaran Tuhan, tiang awan, tiang api, semua dia lihat. Sekarang Musa ingin lebih dekat, lebih dekat. Maka di dalam ayat 18 yang tadi sudah kita baca, dia berkata, perlihatkanlah kiranya apa? Kemuliaanmu. Please show me your glory. Please, tolong Tuhan. Kalau engkau memang menyertai aku, tampakkan dirimu. Aku ingin lihat wajahmu. Ada orang-orang tertentu termasuk saya dulu ya, nggak ngerti. Jadi kalau doa tuh makin doa pagi jam 5 pagi. Terus Tuhan, sebetulnya Tuhan ada apa kagak sih? Kalau Tuhan ada ya sekali-sekali saya diangkatlah sedikit aja 10 cm dari lantai. Ini kan doa yang konyol. Pengen ngalamin supaya gue pengen tahu Tuhan tuh ada apa kagak. Ini mencobai Tuhan. Firman Tuhan katakan orang percaya hidup karena iman, bukan karena melihat. Maka Musa di dalam anugerah Tuhan yang besar, dia memohon kepada Tuhan, please, 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 show me your glory. Tuhan, aku begitu mengasihimu. Aku sudah terima kasih anugerahmu, kesetiaanmu. Sekarang aku pengen lebih kenal lagi, pengen mengenal Tuhan lebih lagi. Please show me your glory. Kasih lihat kemuliaanmu, penampakan, kasih lihat Tuhan wajahmu. Tadi sudah kita baca, kalau aku kasih lihat Musa wajahku, kemuliaanku, engkau tidak akan pernah hidup, tidak bisa hidup. Karena Alkitab katakan tidak ada orang yang melihat wajah Tuhan tetap dapat hidup. Kenapa saudara? Karena manusia ini memang sudah berdosa. Kita sudah cemar. Hanya karena kasih dan anugerah Tuhan membuat saudara dan saya tetap sampai hari ini. Saya bisa berdiri di sini. Saudara bisa duduk dengan firman Tuhan, bisa beribadah, memuji Tuhan, menikmati perjamuan Tuhan. Semua hanya anugerah, grace alone. Betul? Maka ketika kita sadar semua karena kasih karunia anugerah Tuhan, Tuhan kasih lihat semua ciptaan punya telinga nggak bisa dengar, punya mata nggak bisa lihat, buat apa? Punya tangan nggak bisa bergerak, kaki nggak bisa berjalan. Itulah gambaran ilah dunia ini. Maka Tuhan bilang, cukup sebetulnya kasihku, anugerahku, kemuliaanku. Maka Tuhan bilang, gini saja, nanti waktu aku lewat di gunung itu, aku akan tutupi engkau dengan tanganku di balik gunung, supaya engkau jangan mati Musa. Engkau akan melihat bagian belakangku, ini pasti bahasa figuratif, tapi tidak akan melihat wajahku. Saudara kalau ketemu orang, kalau zoom aja, lihatin dong mukanya, ayo dong videonya dong, keluarin mukanya dong. Masa cuma dikasih foto atau tulisan nama, kita pengen melihat wajah. Musa juga begitu, pengen lihat wajah Tuhan seperti apa. Seorang komentator berkata, orang yang makin dekat dengan Tuhan pengen makin bersekutu, makin kenal. Karena dia mengasihi. Maka Tuhan bilang, Musa, aku tahu, aku kenal siapa kamu. Dari kamu mulai dari bayi, bahkan sebelum dilahirkan aku tahu engkau seperti apa. Maka engkau pun mendapatkan anugerah. Aku akan kasih lihat bukan wajahku, tetapi bagian belakangku. Karena kalau kemuliaan Tuhan diperlihatan, Musa tidak tahan dan saudara juga tidak tahan. Kapan kita bisa melihat wajah Tuhan? Kapan saudara? Coba kita baca Wahyu 22 ayat 4. Wahyu 22 ayat 4 dikatakan apa? Dan mereka akan melihat wajahnya. Saudara ingin lihat wajah Tuhan? Jangan dulu deh Pak, anak belum kawin. Jangan dulu deh Pak, anak-anak masih kecil, cucu baru belajar jalan. Jangan lihat wajah Tuhan dahulu. Kalau kita baca Alkitab, orang-orang yang sembarangan, tidak menghargai Tuhan, seperti Uza misalkan, juga orang-orang raja-raja di sekitar Israel yang sembarangan itu memperlakukan tabut perjanjian Allah, semua satu demi satu mati, termasuk
dewa Dagonnya juga kepalanya putus. Enggak sembarangan, saudara. Allah adalah Allah yang cemburu, api yang menghanguskan. Tapi dia juga Allah yang begitu mengasihi saudara, mengasihi saya. Maka Tuhan bilang, sabar, sekarang kamu belum bisa lihat kemuliaanku. Biarlah nanti orang lihat kamu dan kemuliaanku nampak kepadamu. Kamu enggak usah ngotot mau lihat wajahku. Nanti Wahyu 21, Wahyu 22 ada langit yang baru, ada bumi yang baru. Di situ kamu akan face to face. Wah, itu indah ya. Ada lagu muka dengan muka. Kita ketemu. Heran ya. Kita padahal udah lewat video call, lewat Zoom, tapi tetap kepengen ketemu on site, in person, ketemu langsung mukamu. Bahwa ini adalah kamu, bukan kamuflase buatan AI. Dibuat seolah-olah kamu. Aku ingin berjumpa muka dengan muka. Maka orang yang mengasihi Tuhan, dia selalu rindu kapan saya melihat wajah Tuhan. Maka ketika Musa selesai bicara kepada Tuhan seperti sahabat, itu Musa sendiri nggak sadar bahwa kulit wajahnya ditulis bersinar, bercahaya. Keluaran 34 ayat 29, mukanya Musa bercahaya, tetapi Musa sendiri tidak tahu bahwa mukanya bersinar. Jadi orang yang memberikan kemuliaan kepada Tuhan, dia nggak mencuri kemuliaan Tuhan, terus Tuhan kasih kemuliaan kepada orang itu. Sehingga orang bilang, aku melihat cahaya kemuliaan Tuhan di dalam hidupmu. Masa sih aku nggak tahu? Ini orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Dia sendiri nggak sedang mencuri kemuliaan Tuhan, tapi Tuhan tahu hatinya Musa, Tuhan kenal juga hati saudara, hati saya, Tuhan kasih itu kemuliaan. Saya yakin kalau Tuhan kasih kemuliaannya kepada saudara dan saya, apalagi urusan hidup sehari-hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau seluruh warisan kerajaan diberikan kepada saudara dan saya, apalagi urusan anak sekolah, makan minum, bayar listrik, bayar air pump, segala sesuatu. Aduh, terlalu ringan bagi Tuhan. Sekarang kemuliaan diberikan kepada orang yang mengasihi, yang mengenal Tuhan. Mari kita semakin mendekat kepada Tuhan. Waktu kita semakin mendekat, kita tahu bukan kita yang punya kemuliaan, tapi Tuhan yang punya kemuliaan. Tuhan kasih kemuliaan pada kita. Makin orang memuji saudara, memuji saya, makin kita akan berkata, aku adalah hamba yang tidak berguna. Unworthy servant, aku gak layak. Jangan kasih pujian penghormatan kepadaku, berikanlah kepada Tuhan. Bukankah itu yang dilakukan oleh Paulus? Ketika orang semua kasih karangan bunga, dia pikir ini Paulus ini dewa nih, turun dari kayangan mana, Hermes, Zeus, ini Paulus ini salah satu. Maka Paulus dia robek-robek jubahnya. Jangan, aku ini sama seperti kamu, aku tidak layak. Nah ini saudara, orang yang mengenal Tuhan, makin mendapat puji-pujian, makin diberi kemuliaan, makin merasa tidak layak. Karena di dalam kitab Wahyu dikatakan, satu hari, waktu saudara sudah berusaha melayani Tuhan, berjuang habis-habisan, Tuhan kasih kemuliaan, waktu ada di sorga. Yohanes katakan, semua mahkota bagaimana? Dilempar ke tahta Tuhan. Aku tidak layak. Anak domba yang tersembelih itu, yang mati bagiku, Yesus Kristus, itulah yang layak menerima hormat, pujian, kemuliaan, bukan saya, bukan saudara. Itu gambaran yang indah tentang orang yang tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Bagian yang terakhir, kalau orang-orang tertentu tetap ngotot, enggak, saya tetap mau membanggakan diri saya, jasa saya. Maka ada dua kisah yang saya catat di dalam Kisah Rasul 12 ayat 21 sampai 23. Saya bacakan bagi saudara kisah tentang Raja Herodes. Pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan
duduk di atas tahta berpidato kepada mereka seluruh rakyatnya, dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah, bukan suara manusia. Ini ngomongan dari Herodes. Rakyat bersorak, dia makin merasa bangga, makin diagungkan, makin ditinggikan. Maka Herodes berkata, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing. Ngeri, saudara. Orang yang curi kemuliaan Tuhan sedang bawa dirinya dalam penghukuman Tuhan. Karena kita enggak layak, kita enggak tahan dengan puji-pujian, pengagungan, penghormatan. Kita bisa makin lama makin sombong, makin tinggi. Firman Tuhan katakan, makin kamu tinggikan dirimu, aku akan rendahkan kamu serendah-rendahnya. Tapi waktu kau merendahkan diri, aku akan angkat kamu. Saudara pilih yang mana? Ya, dari firman Tuhan ini kita pilih rendahkan hati, rendahkan diri. Supaya Tuhan angkat kita, jangan angkat diri. Herodes tragis. Seketika itu juga malaikat Tuhan, ini udah kelewatan. Dia tidak tahu bahwa Allah berdaulat, Allah yang mengangkat dia jadi raja bagi pemerintahan Romawi. Sekarang dia katakan ini suara Allah, ditampar malaikat Tuhan, langsung serangan jantung, mati. Dan cacing-cacing diperintahkan makan itu dagingnya raja yang menganggap dirinya hebat. Yang kedua, Daniel mengingatkan. Dia ada dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar. Aku dapat penglihatan, raja jangan sombong. Ini kerajaan Babel menguasai seluruh wilayah dunia pada waktu itu. Tapi raja jangan sombong ya, jangan tinggi hati, jangan ambil kemuliaan buat dirimu. Ternyata kitab Daniel pasal 4 mencatat hanya bertahan 12 bulan, hanya tahan 1 tahun. Jadi Raja Nebukadnezar diingatkan sama Daniel, cuma tahan 1 tahun. Bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai dicatat bulan ke-12 mulai dia lupa. Aduh, Daniel udah lupa. Mulailah Nebukadnezar, dia dalam ayat 30 saya bacakan lagi. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar, yang dengan kekuatan kuasaku untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit kepadamu, dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 tahun, 7 masa, 7 tahun berlalu. Supaya engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah. Mari kita baca ayat 33 bersama-sama. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia, makan rumput seperti lembu, tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Ada seorang kasih lukisan gambarannya seperti itu. Mengerikan sekali ya, seorang raja yang berdiri, yang begitu agung megah di atas tahta, tiba-tiba jadi seperti lembu, makan rumput. Seperti burung, kukunya nggak pernah digunting, panjang. Berapa tahun? 7 tahun. Saudara, gunting kuku seminggu, 2 minggu, sebulan. Ada nggak di sini yang setahun sekali tiap Natal? Di bulan Desember Natal gunting kuku, ada? Mungkin udah 5 cm atau 2 cm. Ini 7 tahun. 7 tahun gak gunting kuku. Tuhan ambil akal budinya jadi seperti binatang, biar kamu tahu rasanya.
Kalau mau mengambil kemuliaan yang adalah milik Allah, aku masih mengasihi kamu 7 tahun, enggak 70 tahun. 7 tahun aja cukup. Mulailah di tengah-tengah lembu, temenan sama kodok, okok, rok-rok. Kemarin 1 minggu saya pergi ke Jogja, terus cari tempat yang agak di kampung, di desa, dan sore-sore udah mau masuk, lihat, tiba-tiba krok-krok, krok-krok keluar. Ada agak gelap, tokek, tokek, tokek. Saya rekam, ini seru juga ya. Ciptaan Tuhan dari mulai kodok, udah mulai sore-sore keluar, udah mulai gelap, tokek, tokek, tokek. Terus krik, 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 jangkrik. Jadi dari kodok, tokek, jangkrik. Saya bilang seru juga ya kalau kita nginepnya di desa-desa begini. Jadi back to nature. Alam menceritakan kemuliaan Tuhan. Terus keluar dari tempat kita menginap, ada orang lagi terbangkan burung. Lihat burung, kok bisa ya? Burung kok kenal. Dulu waktu saya masih kecil, kakak saya suka piara burung dara. Saudara tahu burung dara? Itu kan mesti ada betinanya. Wow, gitu. Ini nggak usah pakai betina. Saya lihat, ini orang hebat amat ya. Saya deketin dia. Saya bilang, Pak, kok nggak ada betinanya di, apa sih bilangnya? Diklepek-klepek begini ya. Diklepekin ya. Terus dari kuting, gitu. Ini nggak usah. Prit, prit, prit. Datang itu burung. Saya bilang, Pak, itu kalau dijual apa kagak? Oh iya Pak, dijual ini. Oh dia ternyata memang peternak burung, burung dara. Saya bilang kalau dijual berapa Pak? Ada yang 1,5 juta, 2 juta. Kalau yang lebih bagus lagi ini Pak, ada yang di atas 10 juta gitu. Kita suka ini kok Pak ke Jakarta, itu ada di daerah Bantul saudara. Bantul tuh 1 jam, enggak nyampe, setengah jaman dari kota Jogja, Bantul, Sleman. Dia bilang kita kemarin ke bundaran HI, terus kita lepasin burung. Kita taruh kamera, apa namanya, GoPro atau apa itu ya, terus rekam bird's eye view dari burung. Terus nggak takut Pak kameranya hilang? Enggak, ini burung sudah jinak. Bapak kalau mau beli palingan seminggu dengan pemilik yang baru, nanti udah kenal kok Pak. Ngelihat muka Bapak mesti pakai baju oranye? Enggak harus Pak. Nanti seminggu udah kenal sama Bapak. Dia tawarkan saya untuk beli burung itu 1,5 juta atau 2 juta. Saya bilang enggak Pak, saya cuma buat ilustrasi khotbah dalam hati saya. Keingetan ciptaan Tuhan ini begitu luar biasa. Dia kenal siapa yang urus kasih makan dia, pemiliknya dia tahu. Kenapa manusia enggak tahu siapa pemilik kemuliaan? Kita seringkali ambil. Habis lihat burung, lihat kodok, tokek, jangkrik, burung, kasih lihat ikan begitu banyak. Kok heran saya bilang sama yang punya itu penginapan, ini baru berdiri aja ikan-ikan udah pada datang. Iya Pak, ini ikan udah pada tahu. Kalau dengar suara orang bergerak atau ada tamu, dia langsung kumpul, bakalan dikasih makan dia Pak. Jadi ikan-ikannya pada tahu. Tapi tenang Pak, ini nggak digoreng kok. Ini cuma buat hiburan aja. Jadi waduh, puluhan ratusan ikan begitu, blok. Ikan emas, ada ikan koi. Seru juga ya melihat ciptaan Tuhan. Tadi saya katakan ciptaan dengan pencipta. Disitulah saya tempatkan. Kalau ini ciptaan dari kodok, burung tadi yang di bawah, di atas, semua tahu yang di air, memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Kenapa saya dan saudara mencuri kemuliaan Tuhan? Maka di bagian akhir ini mari kita renungkan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Pertanyaan buat saudara dan saya di akhir renungan khotbah hari ini. Terus gimana dong Pak? Saya nggak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Saya berikan kemuliaan kepada Tuhan. Bagaimana saya bisa memancarkan kemuliaan Tuhan?
Tuhan Yesus katakan, kalau terangmu bercahaya melalui perbuatanmu yang baik, orang akan lihat engkau akan memuliakan Allah Bapamu di sorga. Mau saudara? Lewat perbuatan baik. Walaupun Paulus katakan ketika kamu difitnah, aku menjawab dengan ramah, gak gampang. Tapi perbuatan baik saudara, perbuatan yang baik yang saya lakukan akan memuliakan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita renungkan tema hari ini. Kemuliaan hanya bagi Allah. Seberapa jauh kita mengambil kemuliaan yang bukan milik kita. Seberapa jauh kita menempatkan orang-orang di sekitar kita menggantikan Allah yang selayaknya ditinggikan, dimuliakan. Mari kita renungkan hidup kita. Bukankah kita sering menggantikan Allah, Tuhan, pencipta dengan ciptaan, dengan anak kita tempatkan sebagai Allah, cucu, mertua, menantu, suami kita yang baik, istri kita, siapapun itu, orang tua kita seringkali gantikan menduduki posisi Allah dalam hidup kita. Mari kita renungkan diri kita sebelum sebentar kita menikmati perjamuan Tuhan. Kalau dalam 1 bulan ini kita sering mencuri kemuliaan Tuhan, hari ini Tuhan ingatkan, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Berikan itu kepada yang berhak, yaitu Allah sendiri. Karena Tuhan begitu berbelas kasihan, mau memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami diingatkan betapa rentannya kami terhadap penghormatan kemuliaan. Tolong kami, supaya kami jangan gila hormat, supaya kami jangan gila kemuliaan, gandrung menyembah diri sendiri. Tapi setiap kali ada pujian, penghormatan, kami boleh kembalikan kepada Tuhan yang layak. Kami semakin hari melalui perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan Yesus katakan, kami memuliakan Bapa di surga. Tuhan ampuni kami, sebentar kami menikmati roti dan perjamuan Tuhan. Mengingatkan kami, seperti Paulus katakan, Engkaulah Tuhan Yesus, kebanggaan kami. Bukan prestasi kami, bukan suami, istri, anak-anak kami, tapi pribadi Engkau, Kristus yang rela mati, menggantikan kami. Terima kasih Tuhan buat semua anugerah. Kami berdoa, biar Engkau topang jemaat-Mu, kuatkan kami berjalan 1 minggu ke depan di bulan Desember ini, bersama-sama dengan Tuhan, bercahaya di tengah-tengah kegelapan, memancarkan, memuliakan Engkau dengan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Sambil tetap berdiri, mari kita membacakan pengakuan iman bersama-sama. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita naikkan pujian di bawah salib Yesus. Setelah itu kita akan mendengarkan persiapan untuk perjamuan Tuhan. Dibacakan oleh Ibu Moili. Pujian nomor 12 di bawah salib Yesus. Aku tinggal teduh.
bayang salib tempat perlindungan. Ku ambil bayang salib tempat perlindungan. Aku minta saja kesenangan yang Tuhan beri. Minta saja kesenangan yang Tuhan berikan. Kesenangan duniaku tidak lagi merindu. Kemuliaanku hanyalah salib. Kemuliaanku hanyalah salib Tuhan Yesus. Saya persilakan Ibu Pendeta mau dibacakan firman. Bacakan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32 untuk kita sama-sama menyiapkan hati kita masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Amin. Terima kasih. Yang bertugas saya undang maju ke depan. Kita akan menaikkan pujian bait pertama. Di bawah salib Yesus, ku tinggallah teduh. Di bawah salib Yesus, ku tinggallah dilindung dalam batu karang dengan berteduh.
Bait kedua, ku ambil bayang salib. Kesenangan duniaku tidak lagi merindu, kemuliaanku hanyalah salib Tuhan Yesus. Saudara yang sudah menerima roti dan air anggur boleh berdoa, merenungkan hidup kita sepanjang hari-hari yang berlalu. Apakah ada di antara saudara yang terlewat untuk menerima roti dan air anggur? Kalau sudah semua, baik, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memegang roti di sebelah tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus Kristus disalibkan, Tuhan Yesus berkumpul bersama dengan para murid-Nya. Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya, lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagiku. Ambillah dan makanlah. Mari kita mengoreksi hati dan pikiran kita, memohon pengampunan Tuhan, dan kita boleh mengucap syukur untuk tubuh-Nya yang dipecah-pecahkan, diberikan pada kita. Mari kita makan bersama-sama sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita memegang cawan berisi air anggur sebelah tangan kita.
Cawan ini adalah darah Kristus yang dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Ketika Kristus berkumpul bersama dengan murid-muridnya, kita diingatkan melalui air anggur ini. Darah yang tercurah dari atas kepala yang bermahkota duri, dari kedua tangan, kedua kaki. Mestinya pikiran saudara dan pikiran saya yang seringkali tidak memuliakan Tuhanlah yang dimahkotai duri. Tapi seluruh murka ditanggung di atas kayu salib, di atas kepala, tubuh Kristus, kedua kaki dan kedua tangan, bahkan lambungnya ditombak mengeluarkan darah dan air. Darah itulah darah perjanjian. Sehingga Tuhan Yesus Kristus berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru, yang dimeteraikan oleh darahku. Oleh karena itu ambillah, minumlah. Mari kita minum bersama-sama mengucap syukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan, dan kiranya kita hidup semakin takut akan Dia. Persilakan Pak Carkam untuk mengucap syukur dalam doa. Ya, puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, untuk kesempatanmu pada pagi hari ini Bapa, kami boleh diingatkan kembali Bapa akan pengorbananmu di atas kayu salib. Engkau yang menjadi ganti kami ya Bapa, orang-orang yang berdosa ini Tuhan, tapi Engkau layakkan kami Tuhan untuk ditebus oleh Engkau Bapa, oleh darahmu yang mahal itu Tuhan Yesus. Biar Tuhan hari-hari kami pun Tuhan, kami boleh menjalani kehidupan ini Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Kau mampukan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk menghidupi akan anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi kami semua Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Sebentar ada penjualan makanan minuman dari komisi-komisi yang terkait untuk perayaan Natal. Bapak Ibu boleh berbagian di dalamnya. Juga ada rapat untuk mempersiapkan Natal tanggal 25 Desember dan Tahun Baru, yang menjadi panitia juga diundang untuk bersama-sama. Selama bulan Desember, PA hari Rabu di-off-kan supaya ada kesempatan bagi saya juga untuk mempersiapkan bahan, lalu saudara juga bisa mencerna segala yang sudah diterima. Baik, kita akan akhiri dengan satu pujian tadi nomor 4, mulia dan menang pada Tuhanku, yang bangkit kembali dari kuasa maut, kubur tidak berdaya untuk terus menahan. Mulia dan menang pada Tuhanku, yang bangkit kembali dari kuasa maut, kubur tak berdaya terus menahannya. Malaikat yang mulia saksi bangkitnya, mulia dan menang pada Tuhanku, yang mutlak tak menang atas kuasa. Saya undang saudara bangkit berdiri. Yesus yang bangkit, juru selamatku, di mana sangatmu, hai kuasa maut. Mari kita sorak bersukaria, karena kuasa kubur atas sangatnya, mulia dan menang
Mari kita akhiri dalam doa syukur. Inilah doa syukur kami kepadamu ya Tuhan yang sudah memberikan kami firman untuk kami dapat hidupi sepanjang minggu ini. Berikan kami anugerah kekuatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang memuliakan Tuhan, sehingga orang boleh melihat sinar kemuliaan Tuhan di dalam hidup kami. Segala puji hormat kemuliaan bagi namamu, karena Engkau yang layak menerimanya. Hamba-Mu berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan pekerjaan, anak, cucu, menantu, dalam segala kelemahan mereka. Tuhan kuatkan mereka, ingatkan mereka, Engkaulah segala-galanya, bukan yang lain. Sehingga kami boleh menempatkan Tuhan di dalam takhta kemuliaan. Kami sendiri boleh mengecap anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat semua berkat Tuhan melalui ibadah hari ini. Tuhan yang memberkati kami berjalan 1 minggu ke depan. Dengan berkat Tuhan itulah kami bekerja, berusaha, berpikir, berencana, menikmati segala apa yang Tuhan anugerahkan kepada hidup kami. Bersama dengan suami, istri, anak, cucu, menantu, keluarga yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bawa dalam doa jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ajar kami terus berdoa seperti Tuhan Yesus mengajar para murid-Nya berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan iman, terimalah berkat yang dari sorga, kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua dari hari ini sampai hari kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya kita menatap wajah-Nya muka dengan muka. Amin. 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 Silakan duduk dan bersaat teduh sejenak. Ibadah minggu telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu. Puji Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri, memberi salam kiri kanan, depan belakang. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.